Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi hari ini kita akan belajar mengenai informasi penting dalam teks di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, anak-anak, apa sih informasi penting dari teks itu? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi dapat membuat seseorang mengetahui dan memahami sesuatu. Nah, salah satu cara memperoleh informasi adalah dengan membaca teks dengan cermat. Menjelaskan informasi dari teks. Informasi pada teks dapat memberikan pengetahuan tentang suatu hal kepada pembacanya. Jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Informasi-informasi penting dari teks dapat ditemukan dengan membaca cermat atau mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Menjelaskan cara memperoleh informasi dari teks. Nah, langkah-langkah untuk memperoleh informasi dari teks ada 3. Pertama, bacalah judul teks terlebih dahulu agar kita tahu tema apa yang akan kita baca pada teks tersebut. Kedua, bacalah teks dengan cermat untuk mengetahui isi teks. Kemudian yang ketiga adalah membaca cermat. Kita dapat menggali informasi lebih mendalam sehingga memahami isi teks dengan baik. Menjawab pertanyaan dan mengolah informasi dari teks. Terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita jawab agar kita lebih memahami isi teks. Nah, ada rumus. Nah, rumus ini kita namakan dengan adik simba. Agar lebih mudah untuk mengingat-ingat ya. Adik simba. Apa itu? A. Apa? Di mana? K. Kapan? Siapa? M. Mengapa? Bagaimana? Berapa? Nah, bisa disingkat dengan adik simba. Apa? Itu jawabannya pasti ada nama-nama benda, sebab, akibat, judul, dan tema. Di mana itu sesuatu untuk menanyakan tempat atau latar. Kapan itu jelas menanyakan waktu kejadian suatu peristiwa. Siapa? Siapa itu untuk menanyakan tokoh utama, tokoh pendukung, dan tokoh-tokoh yang ada di dalam teks tersebut. Mengapa? Mengapa itu arah jawabannya adalah pada alasan suatu masalah dalam teks. Bagaimana? Itu tentang cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Dan berapa itu menanyakan tentang jumlah atau berapa banyak benda. Nah, anak-anak mengingatnya dengan adik simba. Menyajikan informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Informasi-informasi penting dari teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Diagram tersebut akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide pokok. Ini sama halnya atau seperti yang sudah kita pelajarin minggu kemarin, yakni tentang diagram pohon. Nah, peta pikiran itu hampir sama dengan diagram pohon. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak coba dibuka bukunya, membaca halaman 77 tentang wisata hutan desa Bumi Gemilang. Nah, ini adalah contoh peta pikiran yang sesuai dengan teks wisata hutan desa Bumi Gemilang. Nah, seperti yang kita pelajari tadi, yakni adik simba.
A. Apa? Nah, ada pertanyaan, kita bisa bikin pertanyaan, apa yang diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang? Nah, terjawab dari teks tersebut, hutan wisata diusulkan untuk dibuat di Desa Bumi Gemilang. C. Siapa yang mengusulkan dibuatnya hutan wisata? Terjawab pada teks, para pemuda Desa Bumi Gemilang mengusulkan dibuatnya hutan wisata. Adik Simba. M-nya, mengapa para pemuda mengusulkan dibuat hutan wisata? Terjawab bahwa karena mereka jenuh dengan mata pencaharian mereka yang hanya mencari kayu bakar di hutan. Bagaimana cara Danar, salah seorang pemuda, memperkenalkan hutan wisata di Desa Bumi Gemilang kepada masyarakat luar? Dan terjawab juga di dalam teks tersebut bahwa jawabannya adalah Danar mengumpulkan foto serta video pemandangan alam di hutan lalu mengunggahnya ke media sosial, yang membuat masyarakat luar bisa tahu bahwa di daerah tersebut ada hutan wisata Bumi Gemilang. Mengidentifikasi informasi dari teks. Jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca akan dapat menjelaskan informasi tersebut kepada orang lain. Secara lisan, informasi dari teks dapat kita kemukakan dalam sebuah diskusi. Diskusi bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu masalah yang ada pada teks. Nah, ketika anak-anak membaca teks, anak-anak bisa mendiskusikan isi teks tersebut kepada orang tua, kepada kakak, kepada saudara, kepada teman, sehingga anak-anak makin paham apa isi atau apa masalah dari teks tersebut. Nah, seperti itu mencari informasi penting dalam teks. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini Pak Yandi cukupkan sampai di sini. Kita akan berlanjut di pembelajaran bahasa Indonesia minggu depan dengan pembahasan yang baru, dengan pelajaran yang baru. Nah, tetap semangat belajar, jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya. Pak Yandi ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.